Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Arif Rukon. Ini saya berada di Gang Warteg Adi. Nah, ini Sawangan, Depok. Nah, ini samping kiri DTC Depok ya. Ini saya berada di sini. Nah, ini Allah pertemukan ada yang ingin ikhtiar untuk berobat nih. Insya Allah dengan spontan, dengan seketika ada berubah lebih baik atau sembuh, tergantung kadar penyakitnya. Ini Allah yang punya kuasa, yang punya hak memberi kesembuhan. Ini setelah saya obatin, insya Allah Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Jadi pengobatan alternatif Arif Rukon ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang akan bisa mengomentarinya. Jadi insya Allah siap menangani, mengobati segala penyakit secara medis dan menangani penyakit yang sudah divonis sama dokter untuk dioperasi. Jadi pengobatan saya nggak perlu saya bedah. Ini saya tanyakan sama pasien yang ingin ikhtiar berobat. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Jangan lupa like dan di subscribe. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini saya tanyakan langsung. Tolong jelasin keluhannya abang apa, sudah berapa lama, sudah berobat kemana aja, tolong jelasin. Ya, saya penyakit yang saya rasa sudah lama, udah tahunan, puluhan tahun lah, dari saya masih SD sampai sekarang. Saya mempunyai anak sampai 4. Penyakit yang saya rasa nggak sembuh-sembuh, cuma merasakan rasa sakitnya aja yang saya alami ke berobat ke alternatif maupun ke dokter. Insya Allah ada Bapak Arif Rukon ini, mudah-mudahan jodoh buat penyembuhan penyakit saya. Amin. Dan seterusnya penyakit saya akan hilang. Amin, amin ya rabbil alamin. Nah, ini abang rasakan, ini jenis penyakitnya penyakit apa bang ya? Ya, penyakit sih saya juga nggak tahu. Kalau kata kedokteran waktu itu saya mempunyai asam urat, kolesterol yang tinggi. Oh gitu. Sampai dari yang saya rasakan penyakit pertama kali di jempol kaki, naik ke mata kaki, terus naik ke lutut, dan sekarang menginap udah puluhan tahun di pinggul, tulang ekor, tulang engkol ya, tulang engkol. Masya Allah, Sampai ya sekarang Allah. saya rasain ya, saya tetap mengkonsumsi obatnya pun obat alternatif, kadang-kadang obat dokter juga. Kalau sudah parah saya masih ke dokter. Dokter ya, pasti ya. Ya pasti. Nah, sampai sekarang masih konsumsi obat? Masih konsumsi, karena kalau nggak konsumsi saya nggak bisa bergerak atau berjalan sempurna. Ya Allah, ya Allah. Nanti insya Allah setelah saya obatin, abang siap, saya buktikan nggak perlu konsumsi obat lagi. Amin, amin. Amin. Ini resikonya fatal kalau konsumsi obat berbulan-bulan, bertahun-tahun konsumsi obat tidak ada hasil, cuma meredakan rasa sakit. Ini efeknya fatal, mata, pendengaran, sama ginjal. Ini akan saya buktikan, insya Allah Allah beri bukti ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tergantung dari penyakitnya. Ini saya bongkar tuntas. Ini saya fokuskan, saya utamakan, saya prioritaskan apa yang diminta pasien. Ini termasuk kategorinya ini saya jepit karena udah tahunan, apalagi udah puluhan tahun. Lagi saya jepit, tenaga semakin berkurang, akhirnya lumpuh. Ini saya jepit tergantung kondisi posisinya di pasien. Ada yang pakai kaos saya nggak bisa, pakai baju nggak bisa, ini gerakinnya susah. Nah, ini kalau dioperasi ini nggak sedikit biayanya, puluhan sampai ratusan juta, tidak menjadi solusi untuk kesembuhan tuntas. Banyak sekali pengobatan alternatif menangani pasien yang sudah divonis sama dokter untuk dioperasi dan sudah dioperasi sama dokter masih tetap berobat di pengobatan yang langsung saya tangani. Banyak sekali saya jepitnya. Insya Allah memberi tanda, memberi bukti, saya obatin, langsung akan saya tanyakan hasilnya setelah obatin. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterus terang pasien. Kalau nggak ngomong ya saya nggak tahu, kan saya bukan elektronik. Nah, bukti faktanya ya pasien, bukti nyata fakta. Ikutin terus YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini akan dimulai dengan pengobatannya
sila, masya Allah. Nanti praktek bang ya. Habis saya obatin langsung praktek sila. Insya Allah nanti ya. Ini habis saya obatin saya suruh praktek langsung sila. Lurusin dua-duanya bang, lurusin kakinya. Di sini ada telapak untuk ini apa yang tebel, kain yang tebel. Bantal. Jangan terlalu tebel, jangan bantal. Kain dilipat aja. Kain dilipat. Boleh, bagus. Sip. Dulu-dulunya. Ya, kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama, ikutin dalam hati, Bang ya. Sajaran ya, sajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana shalli wa sallim. Ya Allah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu ya Allah, gerakan tanganku untuk obat ya Allah, tanpa daya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan, hanya kekuatan-Mu, hanya Engkau bisa menjadikan ya Allah, umur ilmu ya Allah, beri kejujuran ya Allah, sangatlah tinggal ya Allah, sabarkan ya Allah, sangatlah tinggal ya Allah, dan tinggalkan penyakit yang lainnya ya Allah. Amin. Allah. Saya bang ya, istighfarnya khusus ya. Allah berkehendak, apa yang terjadi bisa terjadi. Api panas, kalau Allah mengendarai nggak panas. Nah, istighfar ini tujuannya pertama, insya Allah Allah memberi tujuannya. Yang kedua, supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan saya. Paling lama 2 detik, ini saya bikin 1 detik. Ya bang ya, siap ya. Siap minta ya, istighfarnya khusus ya. Ini saya pun lebut, nggak main asal toto aja. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan pijat saraf. Banyak yang trauma, kapok. Siap ya. Istilahnya khusus. Ini saya dari pelan. Ini saya tambahin dikit. Ini perbandingannya seperti konsumsi obat dokter, ada dosisnya. Dosis rendah atau rendah, dosis tinggi atau semakin tinggi. Nah, ini kalau dokter memberi dosis tinggi langsung pasien sembuh. Kalau kasih dosis yang rendah tidak akan mempan lagi. Ini saya ukur kemampuan pasien. Katanya, jangan berharap penyakit yang berat itu akan sembuh. Kalau minta yang sembuh jangan menuntut saya. Ini nggak akan kuat pasien. Ini saya ukur kemampuannya. Astagfirullahaladzim. Allah. Ini satu T, Pak. Ini satu T. Astagfirullahaladzim. Merem, pejaman mata, jangan melek. Istighfarnya kusuk. Astagfirullahaladzim. Sambil istirahat dulu, ini baru 1 titik. Baru sebentar. Abang bisa merasakan perbedaannya bang ya, potongan saya. Dari pelan semakin nambah ya. Ya bang ya. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Ya bang ya, siap ya, coba lagi ya. Siap, satu T, siap, satu T. Allah. Siap, istighfar.
Astagfirullahaladzim. Daripada lama-lama nggak subuh-subuh bang, mau kapan lagi? Kalau seperti ini. Siap, istighfar, saute. Saute, siap. Astagfirullahaladzim. Saute, 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 saute. Siap, merem, saute. Merem ya. Istighfar, makin. Siap mental, punya power, 1 T. Punya kekuatan, 1 T. Merem, istighfar. Saute. Saute, 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 saute. Siap, saute, nggak perlu lama-lama. Saute, merem. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Saute, saute. Saute, siap. Siap, saute, siap. Astagfirullahaladzim. 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 Allah, Allah. Sekarang ini bang, duduk kiri, duduk, lagi, duduk lagi. Ah, betul bang, siap. 1 T, siap. Nah, 1 T. 1 T, siap. Lemesin, pedorin, pedorin bang, pedorin, lemesin. Ah, lakuin, siap. 1 T. 1 T, merem lagi. 1 T, merem lagi. 1 T, siap. 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 1 T, merem. Allah, siap. 1 T. 1 T, siap. 1 T, siap. Nanti udah sembuh, nggak sakit lagi bang. Lurus bang, lurus. Lemas, kosongin pikirannya. Kosongin pikiran. Kosongin pikirannya, siap. Lurus lagi, duduk lagi. Semula. Kosongin pikiran, biar tekan. Kosongin pikiran. Kosongin pikiran. Sini bang, dua-duanya. Iya. Iya. Nah, bisa dulu. Kakinya dua-duanya gitu bang. Kosongin pikirannya, kosong lagi. Kosongin pikiran, kosong lagi. Nah, siapin minum air hangat, air putih, air hangat. Siapin dulu, kosongin. Kosongin. Masya Allah, luar biasa. Ini penyakit udah puluhan tahun. Masya Allah. Ini kalau nggak siap mental di pengobatan ini, mau berobat kemana lagi? Ini konsumsi obat udah lama, ini banyak sekali pengobatan penyakitnya. Ini saya bongkar tuntas penyakit, saya sampaikan semua nanti. Beri kasih sama saya apa cukup jeplak doang, apa cukup ngomong doang. Ini kalau minum obat sudah berapa obat dikonsumsi? Masya Allah, luar biasa. Minum dulu bang. Ya ini obat jangan dikonsumsi lagi, dibuang. Banyak apa? Ini berapa duit pun habis ini. Siap, istighfar lagi. Merem ya, merem istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ini semakin tenaga berkurang pak. Ini semakin kecil nanti, nggak ada otot yang kuat ini. Lumpuh nanti. Ini belum Allah pertemukan ini udah Allah memberi duluan ini. Astagfirullahaladzim. Terus bang, istighfar. Siap, istighfar lagi. Merem. Satu T, merem. 1 T. Alhamdulillah, ambil apa? La haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Habisin bang, minum lagi habisin. Ambil istirahat, ambil napas, minum dulu. Masyaallah, minum lagi. Minum bang. Belum itu ya, habisin. Air hangat lagi. Mulutnya kering, ini mulutnya kering nih. Masyaallah. Kenapa lama ini? Minum doang, minum. Lagi. Lagi, ambil yang teh, relax. Masya Allah.
Nih, ambil istirahat, ambil napas. Nih baru satu kaki saya pegang. Ini saya masih ukur kemampuannya. Ini saya tambahin lagi, lebih mantap lagi, tapi perlu proses. Nggak kuat. Ini totongan saya itu ada ukurannya. Nggak bisa memaksakan saya untuk totongan lebih tinggi lagi. Allah akan menguji jauh mana kesabarannya. Ini langsung saya tanya ke pasiennya. Sebelum saya utarakan semua penyakitnya, saya kupas tuntas. Ini sebelum saya obatin, setelah saya obatin, ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Insya Allah Allah telah memberi tanda, memberi bukti kalau memang ada perubahan yang lebih baik. Ini buktinya. Insya Allah Allah bisa tanda. Nah, ini abang tolong jelaskan, terangkan tadi sebelum sama setelah saya obatin, abang bisa melihat perbedaannya apa tidak sih bang? Sekarang buat perbedaannya ada agak ringanan aja. Baru ada ringanan, ya pokoknya perbedaan ada. Ya. Cuma nahan sakitnya, astagfirullahaladzim. Nggak sanggup saya, nggak sanggup. Masya Allah. Ini Allah sudah memberi tanda-tanda, telah memberi bukti kejujuran pasien setelah mengomentarinya, setelah diobatinya. Punya kekuatan, punya power. Bagi pasien yang berobat ke pengobatan alternatif bukan tidak kuat mental, momentum keras, jangan berobat. Karena pengobatan saya nggak pakai obat, nggak pakai ramuan. Kalau nggak kuat mental, jangan berobat. Karena pengobatannya nggak pakai obat. Ya seperti inilah syariatnya. Makanya saya tanya, mau sembuh sekarang apa besok? Haknya kuasa Allah. Tapi saya balik tanya pasiennya, siap nggak dalam syariat metode ini? Harus siap. Ini ukurannya itu ada ukurannya, ada ukurannya. Nanti kalau udah sembuh, sakitnya abang bisa buktikan nggak seperti ini. Nanti saya kasih kunciannya, saya cara merawat, cara menjaganya. Nanti insya Allah untuk yang kedua kali sakitnya nggak seperti ini kalau benar-benar merawat. Ya bang ya. Ini pertama, ini kolesterolnya tinggi. Saya nggak perlu pakai dokter. Kok tahu? Ya tahu. Karena penyakit itu punya ciri-ciri. Orang yang kolesterol tinggi pastinya mudah masuk angin. Ini udah parah nih, leher sakit nih. Betul nggak bang? Betul. Yang kedua, ini kadar gula tinggi. Kok tahu? Ya tahu. Karena yang saya pegang itu nggak bisa dibohongin. Orang yang tahu saraf banyak, tapi belum tentu tahu akan kondisi pasien. Ini kalau dokter harus menyiapkan 4 alat, cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Baru dokter berani memutuskan beri obat. Ini obatnya. Ini nggak perlu pakai lagi saya ambil garis kesimpulannya. Kadar gula tinggi cirinya apa? Mudah ngantuk, lemes, loyo, nggak bergairah, nggak bersemangat. Ini apa? Ini berpengaruh di kaki. Ini lama-lama semakin tenaga berkurang, lumpuh. 4 penyakit jadi malapetaka, menjadi semua nama-nama penyakit. Dan ini rematik asam urat. Ciri-cirinya apa? Sing semutan, baal, linu, tulangnya ini pegel-pegel. Ya bang ya. Rematik, resiko terbesarnya namanya pengapuran. Ini kalau udah difonis sama dokter pengapuran, insya Allah pengapuran saya nggak bisa bedah. Ini kalau di tulang sama tulang, ini pengapuran, ini tulang nyeri, pegel, apapun susah, mau ruku sujud susah. Ini pengapuran. Ini kalau saya obatin, nanti insya Allah dengan pelumasnya itu ada sendiri setelah satu benar. Asam urat level keduanya namanya kristal urat. Nggak saya tulis di brosur spanduk saya, nggak saya tulis. Yang tahu dokter. Ini kalau diteropong di mikroskop kayak jarum-jarum renik yang mengerikan. Rematik asam urat kalau kambuh tanpa diobatin, tanpa disentuh sembuh sendiri. Tapi kalau nggak diobatin dengan cepat dan tepat, nanti munculnya frekuensi terjadinya penyakit sering terjadi. Biasanya serangan ulangan lebih sakit daripada yang pertama. Ini disentuh pelan sakit sama pegang. Makin dipegang, nggak tahu sarafnya semakin parah nggak bisa jalan. Dengan trauma. Dan ketiga, ini tadi rematik asam urat. Pertama kolesterol, kadar gula tinggi. Kalau udah parah ada kadarnya, diponis sama dokter diabetes. Yang ketiga rematik asam urat. Yang keempat, ini abang, maaf nih ya, maaf nih pak ya, Ini maaf nih pak, ini faktor keturunan darah tinggi bang. Darah tinggi gimana cirinya? Gampang emosi. Emosi ada 2, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong ngoceh terus, dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang tipe orang pendiam. Dia mojok bukan berarti sabar. Karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Main orang stroke parah. Stroke semakin parah, semakin keras hatinya.
susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Melawan emosi diri sendiri sulit. Ini berkaitan saraf, tegang, gimana Allah akan menyembuhkan. Selama ini riwayat ini tidak ada orang stroke sembuh, nggak ada. Karena satu tegang, melawan emosi diri sulit. Berobat kemanapun, berapapun hartanya akan habis ludes. Kalau sudah berobat kemanapun, tidak mungkin diluruskan secara rohaninya. Ini kalau sudah buktikan di pengalaman saya, asal luruskan secara rohaninya. Secara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Bagaimana kuncinya? Ini pertanyaan besar. Banyak orang yang nggak tahu. Ya. Lah, kenapa dokter memberi obat tinggi? Tujuan dan fungsinya supaya tidak terjadi sakit kepala atau pusing. Ini abang ini sering terjadi. Ini abang, ini bahaya. Sering kepala pusing bahaya. Makanya dokter lah memberi obat tinggi supaya nggak sakit kepala pusing. Ini sakit kepala pusing bahaya. Kontak dengan emosi, akhirnya hilanglah keseimbangan dipacu dengan salah pola makan. Banyak orang yang jatuh di kamar mandi. Ini bumi nggak dibalik, nggak bisa terkontrol lagi. Hilang keseimbangan, pecah pembuluh darah atau nggak ada dia stroke. Coba ya, kontrol emosinya. Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurun darah tinggi. Hipertensi, darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Orang nggak ngerti, wah saya minum obat tinggi langsung darah turun. Bukan. Kalau dicek dokter normal, kondisi saat ini lagi tidak sedang sakit kepala atau pusing. Makanya normal. Kalau tensinya pusing kepala, pasti tensinya tinggi. Maka darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup. Ya, minum obat apapun tidak bisa menurun darah tinggi. Ya. Paham ya? Paham ya? Nah, ini napas abang udah mulai lega nih abang. Ini sering sakit pinggangnya itu bukan di kaki aja, pundak, punggung, pinggang, apalagi pinggul. Ini sapu jepit ini. Ini sapu kusel tembak langsung. Ya bang ya? Langsung lebih enteng ya? Apa udah lega nggak? Ya. Ini kalau nggak tahu sarafnya main toto aja ya, pasien lebih tersiksa. Nah, banyak yang kapok. Ya, ikutin terus hidup saya dengan channel Roman Arifin. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.